Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sport lovers. Nah, senang sekali saya Jamal Rahmat kembali menjumpai kalian semua di Sport 55 untuk edisi hari ini. Nah, seperti di episode sebelumnya, itu kita akan mengambil gambarnya itu masih di daerah Karebosi. Nah, di episode kali ini pun kita masih mengambil gambar di sini karena memang kita lihat ya, suasana di sini cukup segar juga, dan meskipun saat ini yang olahraga sudah mulai berkurang karena pengambilan gambar kita sudah mulai siang, tapi tidak apa-apa karena suasana di sini masih agak sejuk karena ada banyak pohon-pohon rindang seperti itu. Nah, seperti biasa, beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa berita-berita olahraga ya, salah satunya terkait dengan hasil pertandingan antara MU dan Arsenal yang cukup dramatis. Selain juga ada hasil pertandingan yang dilakukan oleh PSM Makassar bersama dengan Persela Lamongan, lanjutan BRI Liga 1, dan mungkin yang segmen ketiga nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan Lionel Messi yang menerima penghargaan Ballon d'Or tahun 2021 ya, seperti itu. Dan tentunya saya tidak sendiri, di sini sudah ada Bung Fahmi yang selalu menemani saya. Halo Bung. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Bung Fahmi, untuk di segmen awal ini mungkin kita akan sedikit membahas hasil pertandingan antara Manchester United dan juga Arsenal. Ya. Ini sedikit ada momen dramatis ya, di mana pada saat Arsenal menyerang itu ada kejadian unik gitu ya, dan membuat bisa dikatakan kayak hadiah begitu untuk Arsenal karena penjaga gawangnya terkapar tanpa harus berusaha menghalau bola, akhirnya terciptalah sebuah gol gitu ya. Tapi sebentar kita akan bahas, dan mungkin untuk yang pertama saya ingin meminta Bung Fahmi dulu sedikit mengulas hasil pertandingan yang sudah kita tonton bersama. Kira-kira seperti apa nih kedua strategi yang sudah diterapkan oleh tim, dan apakah memang yang hasil yang didapatkan oleh MU ini adalah hasil yang pantas untuk mereka dapatkan di pertandingan tadi malam? Dari hasil yang tertera di papan skor terakhir 3-2 ini sangat layak kemenangan untuk MU bagi saya, Bung. Walaupun di babak pertama, di menit-menit awal Arsenal lebih dulu mengambil inisiatif serangan, terbukti dari 15 atau 20 menit awal sudah tercipta 5-4 tendangan sudut bagi Arsenal. Walaupun memang ada momen unik yang terjadi lewat situasi bola mati yang mana rebound di situ, di mana Fred tanpa sengaja menginjak kaki De Gea yang membuat De Gea kesakitan, yang membuat Emily Smith Rowe sangat mudah menceploskan bola ke gawang United waktu itu. Sebelum lanjut Bung Fahmi, apakah memang keadaan seperti ini itu masih kebijakan yang dilakukan oleh pelatih memang itu bisa dikatakan wajar? Kalau misalnya memang ada hal yang seperti itu terus tidak dihentikan, atau memang sebelum bola mati itu tidak boleh ada penghentian pertandingan, atau seperti apa nih Bung? Karena masih kontroversial ini soal yang kemarin. Terkait dengan itu kan setiap musim pasti ada regulasi baru tergantung dari liga masing-masing. FA pun seperti itu. Terkait penghentian laga, kecuali kalau itu memang murni pelanggaran yang dilakukan oleh lawan, itu pasti dihentikan. Dan apalagi wasit Atkinson semalam telah mereview VAR lewat asisten video referee yang lewat telinganya yang diinfokan bahwasanya itu memang murni Fred yang menginjak, jadi kesalahan pemain. Kesalahan pemain dari tim itu MU sendiri, ya. Berarti memang tidak ada alasan wasit untuk menghentikan pertandingan. Kecuali kalau misalnya memang Arsenal yang melakukan pelanggaran, ya mungkin bisa terjadi. Berarti bisa dikatakan ya gol pertama dari Arsenal sah gitu ya. Silakan dilanjut Bung. Masih ada beberapa gol lagi ya yang dihasilkan kemarin. Untungnya setelah gol itu United mulai mengambil inisiatif serangan. Memang beberapa kali juga inisiatif serangan dari United ini dibangun dari belakang, bahkan ngepres sekali. Kita ketahui bahwasanya pelatih United setelah Michael Carrick ini yang memegangkan sementara, asisten pelatih akan ditangani oleh Rangnick, di mana strategi gegen pressing sangat kental dirumorkan akan dipakai, diterapkan. Dan United semalam bisa dibilang strategi itu hampir
karena ngepres tengah lapangan dari pertahanan Arsenal. Oke, berarti bisa dikatakan strategi yang diterapkan MU sudah hampir mirip dengan apa yang diharapkan oleh pelatih baru nanti. Iya. Gitu, tinggal mungkin dimaksimalkan ya. Oke, kalau misalnya dilihat dari pertandingan yang dilakoni oleh Arsenal dengan strategi yang diturunkan, apakah memang strategi yang diterapkan kemarin itu tidak apa ya, artinya masih kalah strategi dari MU? Saya rasa kalau strategi tidak terlalu kalah, strategi dari Arteta tidak kalah sebenarnya. Jadi terbukti mereka masih bisa melawan dengan skor 3-2. Ini terbukti dari segi strategi ini tidak terlalu terpengaruh. Tetapi hanya kualitas pemain yang memang harus diakui bahwasanya United memiliki materi pemain yang kompleks dan bahkan di semua lini itu bisa mengcover setiap permainan yang ada diterapkan di lapangan dengan strategi yang ada. Baik, kalau misalnya kita melihat dari jumlah gol yang tercipta, Bung, bisa dikatakan bahwa jumlah gol itu cukup banyak juga, 3-2 ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari lini pertahanan dari masing-masing tim, apakah memang ada sedikit kerapuhan di sana? Karena kalau kita lihat cukup banyak ya gol yang tercipta, dan kalau misalnya memang kedua tim ini mempunyai pertahanan yang cukup bagus ya mungkin skornya tidak sebanyak itu. Bisa saja mungkin 2-1 atau 1-0 dan lain sebagainya. Jadi tanggapan Bung Fahmi terkait dengan lini pertahanan dari kedua tim ini seperti apa kemarin? Saya rasa pertandingan dini hari tadi ini lebih ke faktor jadwal Premier League ini kan padat, Bung. Biar bagaimana kita tidak bisa menutup mata bahwasanya fisik pada pemain mulai menurun ketika babak kedua. Kan gol tercipta 3-2 ini 2-1 tercipta di babak kedua ya? Babak pertama hanya 1-1, Bung. Di situ kelihatan sekali menurunnya konsentrasi pemain dengan terbukti Arsenal membuat Odegaard melanggar Fred di kotak terlarang yang harus direview oleh VAR melalui VAR, walaupun itu sudah bermain sekitar setengah menit. Dan akhirnya instruksi dari video asisten referee harus meninjau kembali VAR bahwasanya memang itu murni. Di situ terlihat bahwasanya lini belakang dari Arsenal itu konsentrasinya kurang. Begitupun dengan gol dari Bruno Fernandes yang mana itu tercipta juga dari individual Fred yang mengoper kepada Bruno Fernandes yang membuat gol. Begitu juga dengan gol yang tercipta dari Arsenal, yang mana lini belakang ini ibarat kata berdiri sejajar 4, tetapi bisa ditembus dengan baik oleh gol dari Odegaard. Ini membuktikan bahwasanya konsentrasi pemain juga mulai menurun di saat-saat tertentu, mungkin karena fisik dan dengan jadwal yang padat. Mungkin karena terlalu capek ya, dan recovery-nya belum terlalu maksimal. Dan langsung lagi akan melakoni laga, dan ya tentunya ini juga harus diperhatikan sih untuk pelatih fisik ya dari masing-masing tim, karena memang jadwal Liga Eropa itu sangat padat sekali dan ini harus memang diperhatikan. Baik, ada yang menarik, Bung, di MU ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ole kan sudah out ya. Dan sekarang kemarin masih ditangani oleh Carrick, tapi itu sudah perpisahan karena MU sudah mempunyai pelatih yang baru. Nah, sedikit gambaran untuk pelatih baru dari Bung Fahmi ya. Meskipun tadi sudah ada diberikan gambaran bahwa kemungkinan besar akan melakoni atau menerapkan strategi tertentu. Tapi kira-kira untuk MU ke depannya dengan strategi seperti itu apakah akan efektif? Membawa MU ini bisa memenangi beberapa laga ke depan dengan pelatih baru, ataukah memang ada nanti terobosan-terobosan lain yang akan diberikan oleh pelatih baru dari MU ini supaya memang beberapa laga-laga yang MU alami, misalnya kayak kekalahan dan lain sebagainya, itu bisa terhindarkan semuanya? Kita ketahui, Bung, bahwasanya Rangnick ini lebih dominan ingin menguatkan potensi pemain-pemain muda. Sangat jarang pelatih ini menggunakan pemain yang umur 30-an ke atas. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya pemain yang berpengalaman jikalau dikombinasikan dengan pemain muda ini akan sangat mujarab tentunya di lapangan. Karena dari segi pengalaman dan strategi, saya rasa pelatih lebih tahu untuk bisa menerapkan strategi seperti apa di lapangan. Apalagi skuad materi dari pemain dari MU ini sangat di atas rata-rata. Ibarat kata, makanya Ole
terpaksa harus dipecat karena tidak bisa memaksimalkan potensi ini. Padahal ada pemain bintang loh di dalam itu ya. Tapi mungkin dia untuk meraciknya itu agak susah juga. Makanya ya harus digantikan dengan pelatih yang baru. Nah, ada juga nih Bung Fahmi informasi dari para fans yang sering bermunculan bahwa semenjak ditinggalkan oleh Sir Alex Ferguson, itu MU itu sudah tajinya agak berkurang gitu ya. Meskipun sudah berganti pelatih dan juga pemain, juga ada beberapa pemain bintang yang didatangkan, tapi masih tetap belum memberikan hasil yang maksimal semaksimal waktu ditangani oleh Ferguson. Nah, apakah kejayaan yang dulunya sempat didapatkan oleh MU ini akan kembali begitu dengan pelatih yang baru ini? Saya rasa tidak bisa sesederhana itu bagi MU. Apalagi kita tahu bahwasanya Rangnick hanya dikontrak selama 6 bulan. Oke, berarti ada masa uji coba. Masih uji coba. Gitu ya? Dan setelah 6 bulan ini dia akan menjabat sebagai direktur teknik dan olahraga di MU selama 2 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia akan diperpanjang sebagai pelatih permanen ke depan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri juga Rangnick sudah lama tidak melatih sebuah klub. Sebelum dia hengkang ke United, dia menangani tim Lokomotif Moskow sebagai direktur olahraga di sana. Jadi bukan sebagai pelatih ya, dan ya mungkin ini dia harus beradaptasi kembali ya dengan suasana bagaimana menjadi seorang pelatih. Ya, jadi ini juga tugas penting sih sebenarnya untuk Rangnick ya. Karena menjadi seorang pelatih itu tidak mudah. Seperti yang dialami mungkin oleh meskipun bertabur bintang, tapi untuk meracik susunan pemain mungkin agak susah. Seperti itu, dan ya semoga pelatih baru MU ini bisa membawa MU lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Fahmi. Kita tinggalkan MU ya. Kita nanti akan membahas soal PSM Makassar di segmen kedua. Dan tentunya untuk para sport lovers jangan kemana-mana, karena masih ada beberapa info-info olahraga yang kami akan suguhkan ke Anda. Seperti yang tadi saya sampaikan ya di awal, ada PSM Makassar dan terkait dengan Lionel Messi yang mendapatkan anugerah Ballon d'Or gitu ya di tahun 2021. Tapi nanti setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami.